Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua yang telah hadir di sini di dalam ruang Zoom ini. Mungkin sambil kita menunggu Ustadznya hadir dalam ruang Zoom ini, kita mungkin bisa saling perkenalan dulu, karena di sini mungkin dari seluruh daerah di Indonesia yang gabung dalam ruang Zoom ini. Jadi mungkin untuk mempererat tari silaturahmi kita perkenalkan dulu, mungkin saling memperkenalkan diri. Mungkin bagi yang mau memperkenalkan diri atau mau sharing atau mau bertanya-tanya seputar tentang belajaria itu apa sih, boleh kita sambil menunggu ustadznya, boleh silakan raise hand teman-teman sekalian. Halo, silakan kepada teman-teman mungkin yang mau memperkenalkan dirinya. Baik, karena Ustadznya sudah masuk di sini, saya ingin menyapa dulu kepada Ustadz Maulana. Selamat datang dalam ruang Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita, saya akan langsung membuka rangkaian acara dari webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya serta nikmatnya Islam maupun nikmat imannya, kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka kita melaksanakan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Belajaria dengan tema perbaiki bacaan Qur'anmu dan perbaiki imanmu. Salawat dan salam kita haturkan, tak lupa kita selalu senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada Rasul kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga kita ke zaman yang terang benderang saat ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan semoga kita sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berkesempatan untuk hadir dalam ruang Zoom dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar, dan tentunya kita di sini nantinya akan diberikan siraman rohani, motivasi, serta ilmu dari pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa, yang nantinya akan memberikan kita banyak ilmu berkenaan dengan tema kita pada kesempatan webinar pada hari ini, yakni tentang perbaiki bacaan Qur'anmu serta perbaiki imanmu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Maulana Ahmad selaku pemateri kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya yang telah hadir sama-sama kepada kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada sesi materi dari narasumber kita pada hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan dan membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Jadi pemateri kita ini merupakan seorang hafiz Quran 30 juz, sangat luar biasa sekali. Jadi memang sangat-sangat kompeten di bidangnya untuk mengisi tentang materi kita pada kesempatan sore hari ini. Di sini nama beliau adalah Maulana Ahmad Sagi. Tempat tanggal lahir beliau di Pamekasan, 10 Agustus 1995. Jenis kelamin beliau pasti laki-laki. Pekerjaan guru dan pengusaha, jumlah hafalan Masya Allah 30 juz. Jadi alamat beliau ini tinggal sekarang di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Namun beliau ini aslinya orang Madura. Jadi untuk prestasi beliau dan riwayat pendidikan beliau mungkin tidak diragukan lagi. Beliau merupakan santri dulunya, mondok di pondok pesantren selama 6 tahun.
juga merupakan seorang pengajar maupun salah satu pendiri dari Rumah Tapis yang ada di Sumatera Selatan. Prestasi beliau juga sangat-sangat luar biasa dalam bidang, baik dalam bidang hafalan Quran maupun dalam bidang MTQ. Beliau sudah sangat kompeten dan pernah menjuarai, mungkin dari tingkat daerah maupun sampai ke tingkat internasional. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi beliau ini masih muda, juga insya Allah prestasinya tidak diragukan. Jadi sangat-sangat mumpuni untuk memberikan kita materi pada kesempatan webinar hari ini. Karena beliau ini banyak sekali prestasinya, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun di sini teman-teman bisa baca sendiri, nantinya CV akan diberikan di grup yang telah kami sediakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita pada kesempatan sore hari ini, saya siap mempersilakan kepada Ustadz Maulana Ahmad untuk memberikan kami materi serta siraman rohani dan motivasi agar kami selalu semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kepada Ustadz Maulana Ahmad, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para peserta webinar dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat hadir pada webinar sore hari ini, walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa keberkahan dan ukhuwah kebersamaan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Moderator serta para peserta sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sesuai apa yang judul webinar kita pada sore hari ini, yaitu dalam rangka untuk keberkahan menyambut bulan suci Ramadan. Kita berdoa karena pas pada hari ini kita sudah masuki pertengahan bulan Sya'ban atau 14 Sya'ban 1442 Hijriah, dan nanti malam yaitu tentang sudah masuk malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Seraya kita berdoa bersama-sama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua yang tergabung dalam webinar ini Allah sehatkan zahiran wa batinan, dan Allah panjangkan umur serta kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Salah satu di antara untuk menyambut bulan suci Ramadan sesuai dengan tema perbaiki bacaan Al-Quranmu, perbaiki imanmu. Mungkin ini selaras untuk menyambut bulan suci Ramadan, karena di antara persiapan yang harus kita siapkan bukan hanya secara physically atau secara zahir saja, tapi juga mempersiapkan secara batiniyah atau spiritual,
yaitu salah satunya dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim kita. Karena kita malu selaku umat Islam, selaku umat yang beragama Islam, kita mempunyai kitab yaitu sebagai petunjuk adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dalam kesempatan ini berbicara tentang Al-Qur'an, para peserta sekalian, mungkin kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah ayat 184 atau 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Unzila fihi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan termasuk Al-Qur'an wal huda wal furqan, dan juga pembeda baik yang hak maupun yang batil. Jadi para peserta sekalian, bahwasanya Al-Qur'an ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mungkin banyak di antara kita dalam menjalani kehidupan mungkin masih belum terarah, sering mengalami gundah, sering mengalami kesusahan dan lain sebagainya, akibat mungkin kita jauh daripada kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara kenapa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman atau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan dalam hidup kita, yang pertama yaitu bebas dari intervensi dan investasi manusia. Artinya apa? Tidak ada campur tangan manusia. Baik isi maupun redaksi, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Kita tahu yang masih original, mulai kitab yang manapun, itu hanya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Baik pengen ada yang mengubah isi dalam Al-Qur'an, menambah atau mengurangi, maka akan ketahuan. Karena dijaga oleh para penghafal Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata nahnu. Mungkin jikalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kita, nahnu berarti kita. Berarti Allah tidak sendirian dalam menjaga Al-Qur'an, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya dan para makhluknya yang ada di muka bumi, yaitu para hafidhul Qur'an atau para penghafal Al-Qur'an. Jadi yang pertama yaitu bebas dari intervensi dan investasi manusia. Baik isi maupun redaksi, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para peserta sekalian, kenapa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam atau Al-Qur'an dijadikan sebagai panutan atau petunjuk dalam kehidupan kita? Karena sesuai dengan fitrah manusia atau serasi dengan fitrah manusia. Contoh, jikalau ada mungkin di antara kita ada seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, wajar, itu manusia normal. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang di dalam Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan tata cara bagaimana seseorang menyukai lawan jenis, yaitu dengan cara menikah. Contoh yang lain, mungkin yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu makan dan minum. Nah, makan dan minum tidak lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang di dalam Al-Qur'an. Akan tapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan tata cara bagaimana seseorang makan dan minum yang baik, yaitu dengan cara tidak boleh berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Poin yang ketiga atau yang terakhir,
mengapa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam atau juga sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu isinya tidak kontroversil atau tidak bertentangan dengan yang lain. Contohnya, jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu esa. Di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu esa. Contoh yang lain, jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, narkoba itu haram, judi itu haram. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan narkoba itu haram, judi itu haram. Mungkin ini 3 poin setidaknya mewakili mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam atau sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Para peserta webinar yang nanti Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu mungkin di antara peserta mungkin sudah sering dengar hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah, falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca Al-Quran atau kalamullah Subhanahu wa taala, falahu hasanah, maka baginya pahala, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan setiap pahala akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ini kalau kita berpikir manusia yang memang diciptakan sangat sempurna, mempunyai akal pikiran, mempunyai nafsu, karena ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin kalau malaikat makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan akal tapi diberikan nafsu. Tapi kalau manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan secara sempurna, mempunyai akal pikiran dan juga mempunyai hawa nafsu. Kalau seandainya yang hadis tadi kita baca Al-Qur'an 3 huruf saja sudah 30 kebaikan. Bagaimana kita ketika membaca Al-Quran mungkin 1 ayat, setengah halaman, 1 halaman, 1/4 juz, bahkan mungkin 1 juz. Itu berapa banyak yang dihasilkan. Maka saya sering bilang kepada mungkin santri-santri kami ataupun yang lainnya, bahwa membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang mudah didapatkan. Karena kita tahu sekarang Al-Quran ada di mana-mana. Bahkan na'udzubillah, kadang jadi pajangan, belum tentu dibuka. Dan bahkan lebih mudah lagi, sudah di HP masing-masing yang kita pegang setiap hari, itu bisa kita download aplikasi Al-Quran. Ya, jadi mudah dan pahalanya sangat mewah. Sangat mewah. Apalagi para peserta sekalian, kita nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mana seluruh kebaikan Allah akan lipat gandakan semuanya. Jadi kepada para peserta sekalian, baik mungkin yang masih muda ataupun yang sudah tua, baik yang masih umur belia dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat dalam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ataupun bahkan nanti dalam menghafal Al-Quran. Mungkin dalam kelas nanti belajariah ini kita semua, termasuk saya pribadi, sama-sama belajar, saling membantu. Ayo
kita bersama-sama menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang menjadi rutinitas kita setiap hari. Enjoy dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya paksaan lagi, tapi menjadi rutinitas kehidupan kita sehari-hari, karena kita berharap suatu saat bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran yang kita baca dan kita hafalkan menjadikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaatnya kepada pembacanya. Semoga kita semua termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin juga momen saat ini, terutama di bulan Sya'ban, kita banyak berdoa. Sekali lagi, kita tidak ada yang menjamin apakah kita bisa sampai, apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dianjurkan oleh para ulama kita berdoa yang tadi saya sampaikan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk awal. Nanti kita bisa buka dengan berbagai sesi pertanyaan. Mungkin bisa berkenaan dengan tema ataupun di luar itu, terutama tentang Al-Quran. Insya Allah, kalau seandainya saya bisa jawab, insya Allah dengan biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan jawab. Tapi kalau seandainya mungkin ada yang al-fakir, Ani belum tahu, insya Allah nanti itu menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas motivasi serta siraman rohani yang untuk kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Jadi teman-teman sekalian, seluruh peserta Zoom, menyinggung sedikit apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa saat ini kita tidak ada alasan lagi untuk kita belajar Al-Quran dengan mudah, karena belajar Al-Quran itu sekarang sangat mudah. Bahkan kita saat ini di era digitalisasi ini, belajar Al-Quran itu sekarang tidak harus langsung bertemu guru, karena kesibukan kita mungkin karena kuliah ataupun bekerja, kita di sini bisa belajar secara virtual, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, Ustadz tadi lah bilang bahwa saat ini bisa kita belajar Al-Quran melalui aplikasi, melalui website, atau dan lain sebagainya. Disinilah kami belajar ya, adalah salah satu platform yang berkontribusi untuk menyediakan dan memudahkan teman-teman sekalian untuk belajar Al-Quran, yakni dengan cara yang bisa teman-teman lakukan tanpa menghalangi kegiatan-kegiatan teman-teman sekalian di luar yang mungkin sibuk bekerja, sibuk kuliah, ataupun sibuk sekolah. Nah, jadi Ustadz tadi sangat luar biasa Ustadz penyampaian tadi, dan materi yang disampaikan tadi memang sangat-sangat membuat kita menjadi lebih lagi harus peduli dengan kitab suci kita sendiri. Karena banyak di luar sana yang mengaku Islam, tapi nyatanya tidak bisa, bahkan tidak bisa membaca kitabnya sendiri. Hanya Islam KTP, kadang tuh jadi kadang difilmkan bahkan Islam KTP sampai. Itulah sangat mirisnya kita selaku umat Islam saat ini. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya baik seputar tentang Ramadan, baik seputar tentang Al-Quran, dipersilakan untuk raise hand, dan nanti saya akan persilakan kepada teman-teman yang raise hand untuk bertanya. Nah, jadi tadi Ustadz bahwa memang benar Ustadz bahwa kita ini sebagai umat Islam saat ini sangat-sangat luar biasa sedih, karena berdasarkan riset dari yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa banyak sekali umat Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan hampir 60% dari populasi umat Islam itu tidak bisa membaca Quran. Tentunya ini menjadi sebuah
hal yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita selaku negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan, karena di sini kita bisa saling sharing, bertanya, baik seputar belajar Al-Quran maupun seputar tentang belajar Islam itu sendiri. Pada teman-teman mungkin dipersilakan untuk bertanya resen, nanti saya akan persilakan secara langsung untuk bertanya kepada Ustadz. Jadi di sini Ustadz yang ada di ruang Zoom ini tidak hanya di daerah Sumatera saja, tapi dari seluruh daerah di Indonesia itu yang telah mendaftarkan diri dalam webinar ini. Tidaknya ada mungkin ada dari daerah Jawa, daerah Kalimantan yang mendaftarkan di sini. Jadi peserta di sini juga yang terdaftar dalam webinar ini sedikitnya berasal dari berbagai komponen lah. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah, maupun ada juga yang masih kelas SMP, kelas yang masih sekolah. Di sini ada yang ingin bertanya kepada Selpiana, kepada Mbak Selpiana, dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz Maulana secara langsung. Dimohon untuk menghidupkan kameranya. Silakan kepada Mbak Selpiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Selviana. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara Ustadz ini mungkin di luar tema ya Ustadz, tapi ini masih dalam lingkup Al-Quran, mengenai Al-Quran. Nah, bagaimana cara Ustadz memurojaah hafalan Ustadz di samping Ustadz juga mempunyai waktu yang sangat padat, seperti di rutinitas Ustadz mengajar, bisnis juga, dan lain sebagainya. Tolong penjelasannya Ustadz. Terima kasih, syukran. Afwan. Silakan Ustadz untuk langsung dijawab. Jadi pertanyaannya itu sangat-sangat memang sering dipertanyakan banyak orang, bahwa gimana sih kita istiqomah untuk menghafal itu mudah, cuman menjaganya itu yang sulit. Jadi kepada Ustadz dipersilakan untuk memberikan solusinya. Baik, terima kasih. Selpiana ya. Kayaknya Ustadz ini tahu ya. Selpi ini dulu kalau tidak salah pernah santri Ustadz dulu. Jadi Selpi ini beliau sudah hafal Quran 15 mungkin ya. Tapi wallahu alam sekarang. Ustaz doakan semoga segera bisa jadi 30 juz dan hafalannya lancar ya. Amin. Untuk salah satu kiat dalam menjaga hafal Quran, karena ada salah satu jargon atau moto, yaitu menghafal Al-Quran setengah mati, tapi menjaga Al-Quran itu sampai mati. Jadi salah satu untuk kalau saya pribadi yang biasa diarahkan oleh para guru-guru kami, para kiai, bahwasanya yang pertama untuk menjaga hafalan Al-Quran kita pakai dalam ketika sholat. Jadi hafalan kita baca ketika sholat. Jadi itu salah satu untuk memurojaah hafalan Quran kita. Jadi terutama kalau seandainya laki-laki yang jadi imam ataupun juga perempuan ketika lagi sholat, kalau bisa pakai hafalan Al-Qurannya berurutan. Dari mulai juz 30 boleh atau juz 1 boleh, tapi secara istiqomah, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, tapi continue. Terus dilaksanakan. Jadi yang pertama dipakai hafalan Al-Qurannya ketika sholat. Yang kedua, untuk menjaga hafalan kita ciptakan lingkungan Al-Quran. Pertama, yaitu bisa mengajarkan Al-Quran atau menyimak. Yang kedua, sering ikut khotmul Quran. Ya, karena dengan khotmul Quran kita termotivasi. Mungkin yang belum lancar bisa dilancarkan, mungkin yang sudah lancar tambah lancar kembali.
Jadi ada dua setidaknya. Yang pertama dipakai ketika kita sholat. Yang kedua sering ciptakan lingkungan dengan para penghafal Al-Quran, yaitu dengan salah satunya mengikuti khutmul Quran. Jadi itu salah satu alternatif untuk menjaga hafalan Al-Quran kita. Di samping masih banyak, diantaranya mungkin ketika kita dalam perjalanan, baik itu pakai kendaraan motor ataupun mobil, pesawat, dan kereta api, bisa juga memurojaah hafalan Al-Quran. Dan yang terakhir, agar juga hafalan Al-Quran kita lancar, jauhi maksiat yang sekiranya Allah tidak meridhoi, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kepada Selviana mungkin bisa langsung dipraktekkan apa yang Ustadz tadi sampaikan, bahwa sebetulnya kita harus dalam menghafal Quran itu tidak setelah hafal itu kita langsung berhenti, tapi kita harus terus lanjut untuk belajar. Jadi disinilah bahwa kita belajar Al-Quran itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Jadi kapanpun kita harus terus belajar Al-Quran. Jadi disinilah Belajaria, kami sebagai selaku platform dan wadah untuk teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung untuk belajar, tapi sibuk mungkin karena kuliah dan tidak sempat untuk langsung bertemu guru. Mungkin kami bisa menjadi solusi teman-teman nantinya. Saya di sini ingin mengenalkan bahwa sebetulnya Belajaria ini merupakan salah satu layanan penyedia untuk teman-teman belajar Al-Quran khususnya. Dan kami juga di sini tidak hanya belajar Al-Quran, nantinya kami juga akan menyediakan layanan lainnya seperti belajar Islam pada umumnya, karena Belajaria ini singkatannya adalah belajar Islam dan beramal jariah. Jadi disinilah kami nanti akan menyediakan hal-hal seputar Islam maupun tentang Al-Quran yang nantinya akan ada aplikasinya, yang nanti insya Allah akan segera launching aplikasi dari Belajaria. Jadi teman-teman di sini yang mau belajar Al-Quran, dipersilakan nantinya bisa mendownload aplikasi Belajaria di Play Store Android teman-teman masing-masing. Karena nanti di aplikasi tersebut nantinya banyak sekali layanan, tidak hanya tentang belajar Quran, tapi di situ nanti akan ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan belajar Islam, tentang tata cara ibadah yang benar dan baik maupun sebagainya. Mungkin kepada teman-teman sekalian, silakan yang mau bertanya kepada Ustadz, masih kami sediakan, karena di sini kita lebih bagusnya langsung bertanya tatap muka agar lebih saling mengenal dan memperkuat silaturahim kita, serta juga kepada teman-teman yang mungkin mau sharing, mungkin selama ini sulit untuk belajar Quran gitu, mungkin selama ini sulit untuk belajar Quran dan menganggap belajar Quran itu sulit dan susah, mungkin langsung bisa bertanya kepada pakarnya Ustadz Maulana, bagaimana kita bisa belajar Al-Quran itu dengan istiqomah dan lebih mudah. Jadi kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin Ustadz di sini masih kita menunggu yang bertanya, mungkin masih lagi mikir mungkin untuk bertanya. Mungkin Ustadz bisa meragakan dulu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu Ustadz. Seperti yang ada di video yang telah disediakan oleh Belajaria nantinya di dalam platform Belajaria. Mungkin Ustadz dipersilakan untuk mencontohkan metode yang mudah, yaitu untuk belajar Al-Quran itu, dan tidak membosankan dan bisa lebih cepat untuk memahaminya. Pada Ustadz dipersilakan Ustadz untuk mencontohkan gitu cara belajar Al-Quran. Baik, mungkin di antara salah satu di Belajaria ini menerapkan learning fun learning ya, belajar yang menyenangkan, bahwa salah satunya di situ huruf hijaiyah yang kita tahu berjumlah 28 atau 29 huruf yang disepakati oleh para ulama Al-Quran.
Tapi di belajar ini tidak langsung disebutkan secara langsung semuanya. Kami mencoba untuk mencari metode yang baru dan juga menyenangkan dan juga mungkin berbeda dari metode-metode yang lain. Salah satunya gimana? Bahwa di antara huruf-huruf itu kita kayak semacam memberikan gambaran bahwa seperti contoh huruf ba, ta, nun, dan ya itu satu rumpun. Jadi menyatukan dulu yang hampir sama hurufnya, baru digambarkan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya mungkin berkenaan banyak di dapur, di peralatan rumah, bahkan bisa jadi seperti hewan atau buah-buahan. Nah, seperti yang tadi ada huruf ba, ta, ya maupun nun, itu mungkin bisa diartikan bentuknya seperti mangkok ataupun dan lain sebagainya. Itu dalam artian mempermudah agar ketika dalam belajar mengingat. Contoh, ketika disebut dengan mangkok, ketika kita pengen makan model, nah, kita pengen makan bakso, teringat bahwa satu titik di bawah itu contoh huruf ba. Kalau 2 titik di bawah yaitu huruf ya. 1 titik di atas huruf non. 2 titik di atas huruf ta. Dan 3 titik di atas huruf ta. Nah, mungkin itu salah satu di antara metode pembelajaran yang ada di antara salah satunya di belajar ya, menggunakan metode yang menyenangkan dan juga mungkin mudah untuk dipahami agar dalam belajar untuk mungkin yang awal-awal yang susah penyebutan huruf ataupun juga menghafal huruf-huruf hijaiyah, insya Allah dengan salah satunya di belajar ya ini akan memudahkan kita semua untuk lebih memahami huruf demi huruf beserta juga hukum-hukum daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, mungkin seperti itu salah satunya Riko ya, untuk terkait salah satu pembelajaran. Salah satunya seperti itu. Tapi nanti ketika karena ada pembagian kelas, di situ bisa mungkin nanti dikelompokkan, ada yang memang mungkin masih kelas tahsin dan lain sebagainya. Nanti ketika mungkin ada yang sudah seperti ada yang hafalan di antara peserta, itu nanti bisa kita akan bimbing dengan guru yang berkompeten dalam bidang Al-Quran, yang insya Allah sanad keilmuan Al-Qurannya jelas sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya terkait dengan metode yang nantinya akan teman-teman nanti misalnya nanti belajar di platform Belajaria, tentunya metode yang kami sediakan nanti dapat lebih mudah untuk dipahami teman-teman sekalian, karena kami mencari formula yang membuat teman-teman sekalian itu lebih mudah untuk belajar Al-Quran dan tidak menyulitkan teman-teman baik dari segi umur maupun dari segi waktu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan Ustadz, saya izin bacakan dari Febriana Sahaja. Jadi Febriana ini bertanya, saya sering mendengar perbedaan bacaan ikhfa yang bertemu dengan huruf ta, dol, dan to. Membacanya tetap samar atau langsung jelas? Karena ada yang dibaca jelas. Mohon dicontohkan Ustadz. Mohon maaf untuk mematikan video. Ya, silakan Ustadz untuk langsung dijawab. Huruf to dan huruf ta, dol, do, dan to. Oke. Ta, dan to. Ya. Huruf dzal, ta, to ya. Iya, iya Ustaz. Itu semua untuk kalau gini, ketika apakah yang ditanyakan tadi, kalau dia ikhfa hakiki, dia sebelumnya dalam ranah hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin, fathatain, kasrotain, dan dhammatain, ketemu dengan huruf ta, dzal maupun to, do, itu termasuk hukumnya ikhfa hakiki. Jadi samar-samar.
min tin. Jadi tidak langsung jelas, ya. Yang jelas itu idhar halqi kalau dalam ranah hukum nun mati dan tanwin. Tapi ketika nanti bertemu huruf ta, dal, to, dan do, dan lain sebagainya, tapi didahului atau sebelumnya huruf mim sukun, yang mana wilayahnya itu hukum tentang mim sukun, maka masuk di idhar syafawi, ya, masuk di ranah hukum idhar syafawi dan bacanya jelas. Contoh, alam tara kaifa, nah, seperti surah Al-Fil ayat 1, alam tara kaifa, karena mim sukun sebelumnya. Tapi kalau seandainya nun mati atau tanwin ketemu huruf ta, maka hukumnya ikhfa hakiki. Jadi harus dibaca samar. Syukran, Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Jadi tadi telah jelas mungkin Mbak Febriana jawaban dari Ustadz berkenaan dengan cara membacanya. Jadi nantinya kalau teman-teman nantinya ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, mungkin nanti bisa melalui kami Belajaria untuk bertanya secara langsung, dan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa teman-teman pelajari di video yang disediakan oleh Belajaria. Karena di video nanti yang Belajaria sediakan itu akan lengkap berkenaan dari cara membacanya, tentang tajwidnya, sekalipun itu nantinya akan dijelaskan oleh Ustadz. Dan Ustadz Maulana juga merupakan salah satu pengajar nantinya di platform Belajaria. Dan banyak juga nanti pengajar-pengajar lainnya yang tentunya berkompeten di bidangnya masing-masing, baik itu misalnya belajar tentang faraid, belajar tentang tilawah, dan belajar tentang tajwid. Nanti teman-teman kami sediakan di platform Belajaria untuk memberikan teman-teman materi. Di sini Ustadz ada yang bertanya lagi, Ustadz, dari Selfie Ana. Bismillah, Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, tadi kan sempat disinggung oleh moderator bahwasanya kurang lebih 60% agama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, Ustadz, gimana sih cara atau solusi untuk menarik perhatian orang-orang tersebut agar minat belajar Al-Quran, Ustadz? Nah, mohon dijawab, Ustadz. Oke, bagaimana biar minat yang 60% ya? Oh, itu miris karena kita selaku umat Islam, terutama di Indonesia, yang mayoritas umat Islam masih tadi disebutkan oleh moderator, kadang mungkin KTP-nya doang yang Islam, tapi ketika membaca Al-Quran belum bisa. Itu gak ada masalah. Sebenarnya itulah problematika, itulah realita kehidupan yang sering kita jumpai. Tapi jangan langsung menjudge bahwa orang yang belum bisa membaca Al-Quran itu tidak baik dan lain sebagainya. Justru kita rangkul bersama-sama, kita dekati dia. Mungkin dia kenapa tidak bisa membaca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran, belum mungkin ya, karena hidayah itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku yang sudah bisa membaca Al-Quran atau bahkan menghafalkan Al-Quran, kita mengajak dengan yang ma'ruf. Kita ngajak dengan yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan itu dengan ma'ruf, dengan baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan ibaratnya untuk mencegah kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita lawan dengan kemungkaran, maka mungkar ketemu mungkar, maka nanti akan saling berlawanan atau bermusuhan. Yang ma'ruf saja dengan ma'ruf, yang mungkar untuk mencegah dari kemungkaran kita juga lakukan dengan yang ma'ruf. Jadi untuk menarik minat, salah satunya kita cerminkan dalam diri kita yang sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran itu, cerminkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah. Al-Quran itu mudah. Jadi jangan sampai di mindset mereka Al-Quran itu susah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita yang sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran itu bisa memudahkan mereka, memberikan mindset, penanaman pemikiran kepada mereka bahwa
membaca dan menghafal Al-Quran itu mudah. Ya mungkin salah satunya platform dari Belajaria ini nanti bisa membantu sahabat-sahabat kita semuanya, kawan dan lain sebagainya, bagi yang belajar membaca maupun menghafal, insya Allah dalam platform atau aplikasi Belajaria ini nanti diharapkan bisa membantu, memudahkan orang-orang yang belum saat ini bisa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Mungkin itu saja. Syukran. Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin teman-teman sekalian, izin mengingatkan untuk teman-teman sekalian untuk mengisi link absen yang telah disediakan, karena nantinya akan dibuatkan sertifikat kepada teman-teman yang mengisi link absen tersebut. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa belajar Quran itu memang sangat penting, apalagi momentumnya sangat tepat nantinya karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Syahrul Quran, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, sehingga momentum saat ini menjadi sangat tepat bagi teman-teman ingin belajar Al-Quran, karena nantinya saat di bulan Ramadan, jadi teman-teman sudah bisa membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Di luar Ramadan saja satu huruf dinilai 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin kepada teman-teman, ini masih banyak yang mau bertanya. Satu lagi mungkin ini pertanyaan terakhir teman-teman sekalian. Mohon maaf karena mengingat waktu kita yang terbatas. Ini kepada Aulia Nur Aini. Pertanyaan dari Aulia Nur Aini. Izin bertanya Ustadz, afwan tidak on cam untuk menghafal Quran bagi orang yang tidak mondok, apakah efektif jika menghafal sendiri atau setoran sendiri? Atau apakah lebih efektif harus setoran kepada teman atau ustazah? Jazakallah khairan Ustaz. Mohon dijawab Ustaz. Baik. Dalam belajar ilmu, terutama ilmu agama, itu harus ada guru. Karena gini logikanya, Rasulullah saja, sekelas Rasulullah, basyarun la kal basyar, manusia yang paling mulia, bahkan Allah dan para malaikat memuji, itu masih ketika awal-awal diturunkan wahyu, itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Apalagi dalam belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, itu harus ada guru. Baik kepada para ustadz dan ustadzah yang berkompeten. Sekali lagi, sering saya sampaikan, yang berkompeten, yang ahli di bidang Al-Quran. Jadi sanad keilmuan kita itu jelas. Contoh, saya pribadi boleh di cross check tadi belajar di pondok pesantren Al-Amin Perenduan. Salah satu guru kami yaitu Kiai Haji Abdullah Ahmad Zaini Al-Hafidh LCQ, beliau juga memang punya sanad dan beliau syaratnya jelas sampai kepada Rasulullah, dan kami tahu silsilah keilmuan beliau. Sedangkan kalau di Palembang saya masih berguru karena tidak puas dalam hanya tetap kita mencari guru, yaitu Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Nawidin Al-Hafidh. Boleh juga pasti tahu untuk wilayah Palembang dan Sumatera Selatan yang memang syaratnya jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi memang dalam belajar ilmu agama, apalagi menghafal Al-Quran, itu harus seyogyanya harus ada guru yang berkompeten dan mempunyai sanad keilmuan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Jadi kepada saudari Aulia, bahwa kita belajar Al-Quran itu perlu guru, karena nantinya dan guru itulah kita bisa mempertanggungjawabkan dari ilmu yang kita pelajari tersebut. Jadi mungkin karena waktu kita yang sangat singkat teman-teman sekalian, tidak terasa kita hampir sudah 40 menit dalam materi dan saya tanya yang telah kita lakukan di sini. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian untuk jangan keluar dari grup Telegram yang telah teman-teman saat ini masuki, karena di situ nantinya akan banyak materi maupun video-video nantinya dari Belajaria yang teman-teman bisa tonton secara gratis tidak berbayar. Jadi di sini kami Belajaria sangat berkomitmen
untuk bagaimana mengentaskan buta huruf dari Al-Quran. Karena mengingat kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, tentunya sangat-sangat penting kita untuk menjaga marwah kita sebagai negara yang bermayoritas Islam, yakni dengan bisa membaca kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya yang telah diberikan, atas kesediaannya untuk memberikan materinya Ustadz dan ilmunya. Mungkin teman-teman sekalian bahwa Ustadz Maulana Ahmad ini merupakan salah satu nantinya pengajar di tim Belajariah yang nantinya akan memberikan materi dan videonya untuk kita semua belajar Al-Quran. Nah, di sini mungkin kita akan jangan lupa teman-teman, ada sedikit pesan dari tim Belajariah. Jangan lupa untuk follow IG kami Belajariah, nama IG-nya Belajariah, maupun Facebook Belajariah dan YouTube Belajariah. Nanti di situ nanti teman-teman banyak sekali, tidak hanya tentang Al-Quran, tapi baik secara umum, belajar Islam atau pengetahuan Islam secara umum nantinya ada di IG, di Facebook maupun di YouTube yang Belajariah sediakan. Nah, teman-teman di sini mungkin Ustadz mohon untuk doa dulu, memberikan berdoa dulu. Ustadz mohon memimpin doa dulu. Semoga kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta nantinya kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran dan nantinya kita disampaikan pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Ustadz, pada Ustadz kami persilakan. Baik para peserta sekalian, tadi sudah diumumkan tuh karena anak milenial semua rata-rata yang memang dunia teknologi, ada Instagram, ada Facebook maupun ada YouTube, silakan diikuti, insya Allah tidak bakal rugi, malah banyak manfaat ilmu yang menambah wawasan keilmuan kita. Boleh juga sekaligus IG saya sendiri, nanti bisa kalau pengen bertanya dan lain sebagainya. Instagram kami di mas_alan17, Facebook juga Maulana Ahmad. Kalau WhatsApp ya nantilah ya. Kita nanti berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari atau majelis ta'lim atau webinar ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunuba walidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وأيدت سلطانا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير والقرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير والقرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا، كل أمر عسير عليك يسير، إن ذلك على الله يسير. اللهم يسر وبشر ولا تنفر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا رحمن، استجب دعاءنا يا رحيم، كما استجب دعاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah berdoa. Semoga kegiatan kita, webinar kita pada sore hari menjelang maghrib ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita yang ada di sini terpenuhi segala hajatnya, dan semoga juga kita yang ada di sini nantinya menjadi seorang hafiz maupun hafizah. Amin ya rabbal